Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk sahabat channel Lansia Sehat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak dan Ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan bahagia selalu. Saya doakan semoga setiap langkah Bapak dan Ibu diberikan kekuatan, dijauhkan dari penyakit, dan senantiasa diberi umur panjang yang penuh keberkahan. Bapak dan Ibu sedang menonton channel Lansia Sehat, tempat kita belajar bersama tentang kesehatan tubuh, pikiran, dan hati di masa emas kehidupan. Di sini, kita berbicara tentang hal-hal sederhana yang sering ada di sekitar kita, tapi ternyata punya manfaat besar bagi tubuh, terutama bagi para lansia yang ingin tetap bugar dan aktif. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tape singkong. Ya, makanan manis dan lembut yang sering kita temukan di pasar tradisional, di meja makan, atau bahkan disajikan saat acara keluarga. Tapi tahukah Bapak dan Ibu bahwa tape singkong menyimpan segudang manfaat yang luar biasa bagi kesehatan, terutama bagi tubuh lansia? Saya yakin banyak dari sahabat lansia sehat yang sudah sering makan tape singkong sejak muda. Mungkin dulu sewaktu kecil, kita sering melihat orang tua atau nenek kita menjemur singkong, kemudian membungkusnya dengan daun pisang, dan menunggu beberapa hari sampai menjadi tape yang harum dan lembut. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa proses fermentasi itulah yang justru menjadikan tape singkong sangat bermanfaat bagi tubuh. Nah, di video ini, kita akan membahas 21 manfaat tape singkong menurut dokter, lengkap dengan penjelasan kandungan gizinya serta beberapa testimoni nyata dari para lansia yang sudah merasakan khasiatnya sendiri. Saya akan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, agar Bapak dan Ibu bisa memahami dengan mudah dan mungkin bisa mulai mengonsumsi tape singkong dengan cara yang benar dan sehat. Tapi sebelum kita masuk ke manfaatnya, izinkan saya bertanya. Dari mana saja nih sahabat channel Lansia Sehat yang sedang menonton? Coba tulis di kolom komentar. Sebutkan kota atau daerah tempat tinggal Bapak dan Ibu. Saya ingin tahu, apakah dari Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Makassar, Palembang, atau mungkin dari desa kecil yang sejuk di lereng gunung. Dan juga, berapa usia Bapak dan Ibu sekarang? Apakah sudah 50-an, 60-an, atau bahkan 70 tahun ke atas? Bagaimana kondisi kesehatannya saat ini? Apakah tekanan darah sering naik turun? Atau pencernaan sering bermasalah? Jangan khawatir. Semoga lewat pembahasan ini, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan tambahan wawasan agar tubuh lebih bugar dan pikiran lebih tenang. Karena kunci kesehatan di usia lanjut itu bukan sekadar obat, tapi juga pengetahuan dan kebiasaan baik sehari-hari. Tape singkong adalah salah satu contoh nyata bahwa makanan tradisional kita bisa menjadi sumber kesehatan alami. Sayangnya, banyak orang yang belum memahami bahwa tape bukan sekadar makanan manis atau cemilan, melainkan hasil fermentasi yang kaya dengan zat probiotik alami. Artinya, di dalam tape singkong terdapat mikroorganisme baik yang membantu kerja sistem pencernaan, menyeimbangkan mikroflora usus, dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Bagi lansia, hal ini sangat penting. Karena seiring bertambahnya usia, fungsi pencernaan sering kali menurun. Lambung mulai sulit memproses makanan berat, usus menjadi lebih lambat, dan penyerapan vitamin tidak seefisien dulu. Disinilah peran tape singkong sebagai makanan fermentasi alami bisa membantu. Ia bekerja seperti teman baik bagi tubuh lansia, membantu mencerna makanan, mengurangi kembung, dan memperlancar buang air besar. Selain itu, tape singkong juga mengandung energi alami yang tidak terlalu membebani pankreas. Gula yang terbentuk dari fermentasi singkong adalah hasil pemecahan karbohidrat yang lebih mudah diserap tubuh, sehingga bisa memberi tenaga bagi lansia tanpa membuat kadar gula darah melonjak terlalu cepat. Tentu saja, semua ini akan kita bahas lebih mendalam di bab-bab selanjutnya. Bapak dan Ibu juga perlu tahu bahwa kandungan vitamin B kompleks dalam tape singkong, seperti B1, B2, dan B3, memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan saraf dan otak. Vitamin ini membantu menjaga daya ingat, menenangkan pikiran, dan mengurangi risiko penurunan kognitif yang sering terjadi pada usia lanjut. Jadi, jangan heran kalau ada orang tua yang rutin makan tape singkong, tubuhnya tetap bugar dan pikirannya tetap segar. Namun, tentu saja, tidak semua tape singkong sama. Ada tape yang dibuat dengan cara tradisional, bersih, dan tidak mengandung bahan tambahan berbahaya. Ada juga yang dibuat asal-asalan, bahkan sampai menimbulkan rasa asam berlebihan karena fermentasinya terlalu lama. Nanti, di bagian akhir video, saya akan jelaskan bagaimana memilih tape singkong yang sehat,
serta seberapa banyak porsinya agar aman dikonsumsi oleh lansia. Yang menarik, Bapak dan Ibu, penelitian modern mulai membuktikan bahwa makanan fermentasi seperti tape singkong bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Mikroba baik yang ada di dalamnya membantu tubuh melawan bakteri jahat, menjaga keseimbangan asam lambung, bahkan membantu produksi serotonin, hormon yang berperan penting dalam menjaga suasana hati. Maka tidak heran jika banyak lansia yang rutin mengonsumsi tape merasa lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan jarang sakit perut. Dalam praktik saya sebagai dokter, saya sering bertemu dengan pasien usia 60-an yang mengeluh sering sembelit, perut terasa penuh, atau nafsu makan menurun. Setelah saya sarankan untuk menambahkan sedikit makanan fermentasi seperti tape singkong dalam pola makannya, banyak di antara mereka yang merasa lebih nyaman. Salah satu pasien saya, seorang nenek berusia 68 tahun dari Malang, mengatakan bahwa setelah 2 minggu rutin makan tape singkong setiap pagi, buang airnya jadi lebih lancar dan badannya terasa lebih ringan. Itulah mengapa saya tertarik membahas topik ini secara khusus untuk sahabat lansia sehat. Karena seringkali kita menganggap remeh makanan tradisional yang sebenarnya luar biasa manfaatnya. Padahal, dalam kesederhanaannya, tape singkong bisa menjadi bagian dari terapi alami yang mendukung kesehatan tubuh lansia tanpa efek samping berat. Jadi, Bapak dan Ibu, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai, karena kita akan membahas satu persatu 21 manfaat tape singkong bagi kesehatan lansia menurut dokter, lengkap dengan penjelasan medis dan kisah nyata yang bisa menjadi inspirasi. Dan sebelum kita lanjut ke bab berikutnya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membiasakan hal sederhana, mulai mencintai makanan lokal yang sehat dan alami. Karena kesehatan sejati tidak selalu datang dari obat-obatan modern, tetapi dari kebiasaan baik dan makanan bergizi yang kita konsumsi setiap hari. Baik, sahabat channel Lansia Sehat, di bab berikutnya kita akan mengenal lebih dalam apa sebenarnya tape singkong itu, bagaimana proses fermentasinya, dan apa yang membuatnya berbeda dari singkong biasa. Karena disitulah rahasia utama manfaat tape singkong berasal. Mari kita lanjutkan ke bab 2. Sahabat channel Lansia Sehat, sebelum kita membahas lebih jauh tentang manfaat tape singkong bagi kesehatan, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa sebenarnya tape singkong itu, bagaimana proses pembuatannya, dan mengapa makanan tradisional ini bisa memberikan efek kesehatan yang begitu besar bagi tubuh, khususnya bagi lansia. Tape singkong, seperti yang sudah kita kenal sejak dulu, merupakan hasil dari proses fermentasi singkong yang dilakukan dengan bantuan ragi. Proses ini bukan sekadar membuat singkong menjadi manis dan lembut, tetapi juga mengubah kandungan di dalamnya menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Dalam istilah sederhana, fermentasi adalah proses penguraian zat gizi dengan bantuan mikroorganisme, dan dalam kasus tape singkong, mikroorganisme itu berasal dari ragi tape yang berisi jamur dan bakteri baik. Ragi yang digunakan dalam pembuatan tape singkong mengandung berbagai jenis mikroba bermanfaat, seperti Saccharomyces cerevisiae dan Amylomyces rousii. Mikroba ini bekerja dengan cara memecah pati, karbohidrat kompleks, yang ada dalam singkong menjadi gula sederhana, lalu sebagian gula itu diubah menjadi alkohol alami dalam kadar kecil. Namun jangan khawatir, kadar alkohol dalam tape singkong sangat rendah, apalagi jika tape dikonsumsi dalam jumlah wajar. Justru hasil fermentasi inilah yang menghasilkan berbagai senyawa aktif dan probiotik alami yang membantu kesehatan pencernaan. Secara ilmiah, proses fermentasi ini mengubah singkong dari bahan makanan yang awalnya berat dicerna menjadi makanan yang lembut, manis, dan mudah diserap oleh sistem pencernaan manusia. Jika singkong rebus biasa masih memiliki pati yang kompleks, maka dalam tape, pati itu sudah dipecah menjadi gula sederhana seperti glukosa dan maltosa. Akibatnya, tubuh tidak perlu bekerja keras untuk mengubahnya menjadi energi. Bagi lansia yang sering mengeluh cepat lelah, ini menjadi kabar baik, karena energi bisa diperoleh dengan cara yang lebih ringan bagi lambung dan pankreas. Selain itu, tape singkong juga memiliki aroma khas hasil fermentasi yang menandakan aktivitas enzim dan mikroba di dalamnya. Aroma ini bukan sekadar tanda kematangan, tapi juga petunjuk bahwa di dalam tape terdapat aktivitas biologis yang menghasilkan vitamin B kompleks, asam organik, serta senyawa bioaktif lain yang dapat memperbaiki kesehatan usus dan sistem metabolisme. Sahabat lansia sehat mungkin bertanya, mengapa tape singkong sering disebut makanan probiotik alami? Jawabannya sederhana, karena tape mengandung mikroorganisme hidup yang bermanfaat bagi tubuh. Mikroba tersebut bekerja seperti tentara kecil yang membantu menjaga keseimbangan mikroflora usus, melawan bakteri jahat, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Hal ini sama seperti manfaat yang dimiliki oleh yogurt, kefir, atau tempe. Hanya saja tape singkong berasal dari bahan dasar lokal yang lebih mudah dijangkau dan sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia.
Dalam dunia kedokteran gizi, makanan hasil fermentasi sudah lama dikenal memiliki efek positif terhadap sistem pencernaan dan kekebalan tubuh. Mikroba baik yang terdapat dalam makanan seperti tape membantu produksi asam laktat di dalam usus, yang berfungsi menjaga tingkat keasaman agar tetap seimbang. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang sehat bagi mikroba baik, sekaligus menghambat pertumbuhan mikroba berbahaya yang dapat menyebabkan diare, kembung, atau infeksi usus. Menariknya, proses fermentasi tape singkong tidak hanya menghasilkan probiotik, tetapi juga memecah zat antinutrisi yang biasanya terdapat dalam singkong mentah, seperti asam sianida. Zat ini dalam bentuk mentahnya bisa berbahaya, tetapi melalui fermentasi, kadar racunnya berkurang drastis sehingga aman dikonsumsi. Jadi, bagi para lansia yang sering khawatir terhadap keamanan makanan, tape singkong yang dibuat dengan benar sebenarnya jauh lebih aman dibandingkan singkong mentah atau setengah matang. Kalau kita menilik sejarahnya, tape singkong bukanlah makanan baru. Makanan ini sudah ada sejak berabad-abad lalu dan menjadi bagian penting dari budaya kuliner di berbagai daerah di Indonesia. Di Jawa, dikenal dengan nama tape atau peuyeum. Di Sumatera disebut tapai. Di Sulawesi dikenal dengan sebutan lain yang serupa. Setiap daerah punya cara tersendiri dalam mengolahnya, tetapi prinsipnya sama, menggunakan ragi sebagai bahan utama untuk mengubah singkong rebus menjadi makanan manis dan sedikit beraroma asam. Yang menarik, setiap daerah juga punya kebiasaan unik dalam menikmati tape singkong. Ada yang menyantapnya langsung setelah matang, ada yang mencampurnya ke dalam es campur, kolak, atau jajanan tradisional seperti prol tape dan bolu tape. Namun di balik cita rasa khas itu, ada proses ilmiah yang tidak disadari oleh banyak orang. Tubuh sedang menerima asupan mikroba baik, energi alami, serta vitamin yang dibentuk dari hasil fermentasi. Sahabat lansia sehat perlu tahu bahwa fermentasi tidak hanya mengubah rasa dan tekstur, tapi juga meningkatkan nilai gizi makanan. Misalnya, kadar vitamin B1 dan B3 dalam tape singkong jauh lebih tinggi dibandingkan dengan singkong rebus biasa. Vitamin-vitamin ini berperan penting untuk menjaga metabolisme energi, fungsi saraf, dan daya tahan tubuh. Maka, ketika seorang lansia rutin mengonsumsi tape dalam jumlah kecil setiap hari, secara perlahan tubuhnya akan mendapatkan tambahan energi dan daya tahan alami tanpa perlu suplemen kimia. Proses fermentasi juga menghasilkan enzim-enzim penting seperti amilase dan maltase. Enzim ini membantu tubuh mencerna karbohidrat lebih efisien. Bagi lansia yang sistem pencernaannya sudah melemah, keberadaan enzim alami seperti ini sangat membantu, karena tubuh tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk memecah makanan. Hal ini membuat tape singkong menjadi pilihan cerdas bagi lansia yang sering kehilangan nafsu makan atau merasa perut cepat kenyang. Namun, tentu saja kualitas tape sangat bergantung pada cara pembuatannya. Tape yang dibuat dengan ragi yang baik dan lingkungan bersih akan menghasilkan aroma harum dan rasa manis yang lembut. Sebaliknya, jika fermentasi dilakukan terlalu lama atau dalam kondisi tidak higienis, tape bisa berbau menyengat dan kandungan alkoholnya meningkat. Karena itu, penting bagi lansia untuk memilih tape dari sumber terpercaya atau membuatnya sendiri di rumah dengan cara yang benar. Saya sering menyarankan kepada pasien lansia untuk mencoba membuat tape singkong sendiri dalam jumlah kecil. Caranya tidak sulit. Singkong dikukus hingga matang, didinginkan sampai hangat kuku, kemudian ditaburi ragi secara merata, lalu dibungkus daun pisang dan disimpan selama 2 hingga 3 hari. Hasilnya adalah tape yang manis alami dan kaya manfaat. Proses ini sederhana. Namun secara medis, hasilnya bisa sangat besar bagi kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak. Bagi para lansia, konsumsi tape singkong bisa menjadi bagian dari pola makan harian yang sehat. Misalnya, sepotong kecil tape bisa dimakan di pagi hari sebagai sumber energi sebelum beraktivitas. Atau bisa juga dijadikan camilan sore bersama teh hangat. Yang penting, tidak berlebihan. Itulah mengapa makanan sederhana ini disebut superfood tradisional oleh sebagian ahli gizi Indonesia. Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih detail tentang kandungan gizi utama dalam tape singkong, termasuk vitamin, mineral, dan zat aktif apa saja yang terkandung di dalamnya. Karena dari situlah semua manfaat kesehatan yang luar biasa itu berawal. Mari kita lanjutkan ke bab 3. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal proses fermentasi tape singkong dan bagaimana ragi mengubah singkong biasa menjadi makanan yang kaya manfaat, sekarang saatnya kita membahas lebih dalam kandungan gizi yang membuat tape singkong istimewa. Sebab, semua manfaat luar biasa yang nanti akan kita bahas satu persatu tidak lepas dari kandungan zat gizi dan senyawa aktif di dalamnya. 1. Karbohidrat sederhana sebagai sumber energi ringan. Dalam singkong mentah,
karbohidratnya masih berbentuk pati yang sulit dicerna. Namun setelah difermentasi, pati tersebut dipecah menjadi gula sederhana seperti glukosa, maltosa, dan fruktosa. Gula alami ini mudah diserap tubuh tanpa membebani kerja pankreas. Bagi lansia, hal ini penting karena pada usia lanjut, tubuh seringkali mengalami penurunan produksi enzim pencernaan. Akibatnya, makanan berkarbohidrat kompleks sering menyebabkan perut kembung atau pencernaan lambat. Tape singkong memberikan solusi alami, energinya cepat masuk ke dalam darah namun tetap stabil, tidak menimbulkan lonjakan gula drastis seperti gula pasir biasa. Inilah sebabnya mengapa tape bisa membantu lansia tetap bertenaga meski dikonsumsi dalam porsi kecil. 2. Kandungan serat alami untuk menjaga kesehatan pencernaan. Meskipun lembut, tape singkong tetap memiliki serat pangan yang bermanfaat untuk membantu pergerakan usus. Serat ini penting bagi lansia karena bisa membantu melancarkan buang air besar, mencegah sembelit, dan menjaga keseimbangan mikroflora usus. Ditambah lagi, hasil fermentasi menghasilkan prebiotik alami, yaitu makanan bagi bakteri baik di usus. Kombinasi antara serat dan probiotik inilah yang menjadikan tape sangat membantu bagi sistem pencernaan yang mulai melambat pada usia lanjut. 3. Vitamin B kompleks untuk saraf dan metabolisme. Salah satu keunggulan besar tape singkong adalah kandungan vitamin B kompleksnya yang meningkat setelah fermentasi. Vitamin B1, tiamin, B2, riboflavin, dan B3, niasin, berperan penting dalam menjaga fungsi saraf, meningkatkan metabolisme energi, serta membantu pembentukan sel darah merah. Vitamin B1 membantu tubuh mengubah glukosa menjadi energi, mencegah rasa cepat lelah, serta membantu fungsi otak agar tetap tajam. Vitamin B2 berperan dalam memperbaiki jaringan tubuh, menjaga kesehatan kulit, dan memperkuat sistem imun. Vitamin B3 mendukung aliran darah ke otak dan jantung, serta membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. 4. Kandungan kalsium dan fosfor untuk tulang dan gigi. Tape singkong juga mengandung mineral penting seperti kalsium dan fosfor yang berperan menjaga kekuatan tulang dan gigi. Meskipun jumlahnya tidak sebesar susu, keberadaan dua mineral ini tetap bermanfaat, apalagi jika dikonsumsi rutin dalam porsi kecil. Kombinasi kalsium, fosfor, dan vitamin B2 juga mendukung pembentukan energi di tingkat sel. 5. Kandungan zat besi dan tembaga untuk pembentukan darah. Kandungan mineral lain yang tak kalah penting adalah zat besi dan tembaga. Zat besi membantu pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia, sedangkan tembaga berperan dalam menjaga elastisitas pembuluh darah. Bagi lansia, anemia bisa menyebabkan cepat lelah, pusing, bahkan sesak napas ringan. Dengan kandungan mineral seperti ini, tape singkong bisa menjadi tambahan alami untuk mendukung sirkulasi darah dan menjaga suplai oksigen ke seluruh tubuh. 6. Asam organik hasil fermentasi. Proses fermentasi menghasilkan berbagai jenis asam organik seperti asam laktat, asam asetat, dan asam butirat. Asam-asam ini membantu menjaga pH usus tetap seimbang, mencegah pertumbuhan bakteri jahat, dan memperkuat dinding usus. Bagi lansia, kondisi ini penting karena sistem kekebalan tubuh banyak bergantung pada kesehatan usus. Bila keseimbangan mikroba terganggu, tubuh jadi mudah lelah, pencernaan bermasalah, dan daya tahan menurun. Dengan kata lain, asam organik dalam tape membantu menciptakan lingkungan sehat bagi usus agar tetap berfungsi optimal. 7. Probiotik alami dari ragi tape. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, tape singkong mengandung mikroorganisme hidup yang baik bagi tubuh, terutama dari jenis Saccharomyces cerevisiae. Mikroba ini tidak hanya membantu pencernaan, tetapi juga menstimulasi sistem imun, membantu penyerapan mineral seperti kalsium dan magnesium, serta melindungi tubuh dari infeksi saluran cerna. Kandungan probiotik ini membuat tape sejajar dengan makanan fermentasi terkenal seperti yogurt dan kefir, namun dengan cita rasa lokal yang khas. Bedanya, tape lebih mudah dijangkau oleh masyarakat dan tidak memerlukan penyimpanan dingin seperti produk susu. 8. Kandungan air dan elektrolit alami. Tape singkong mengandung kadar air yang tinggi, yang bisa membantu menjaga hidrasi tubuh. Selain itu, terdapat pula elektrolit seperti kalium dan magnesium dalam jumlah cukup yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh serta menstabilkan tekanan darah. Lansia sering mengalami dehidrasi tanpa sadar karena rasa haus yang berkurang seiring usia. Mengonsumsi tape dalam jumlah kecil dapat membantu mengganti sebagian cairan tubuh secara alami sambil memberikan tambahan energi. 9. Kandungan enzim alami. Hasil fermentasi juga menghasilkan enzim-enzim penting seperti amilase dan glukoamilase.
Enzim ini berfungsi membantu memecah karbohidrat, mempercepat penyerapan gula alami, dan meringankan kerja pankreas. Hal ini membuat tape singkong cocok untuk lansia yang sistem pencernaannya mulai melemah. Dengan bantuan enzim alami ini, makanan lain yang dikonsumsi bersama tape juga akan lebih mudah dicerna, sehingga tubuh bisa menyerap gizi lebih optimal. 10. Senyawa bioaktif dan antioksidan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa proses fermentasi dapat meningkatkan kadar antioksidan alami pada bahan makanan. Pada tape singkong, terdapat senyawa fenolik yang berfungsi menangkal radikal bebas dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Antioksidan ini berperan besar dalam mencegah penuaan dini dan berbagai penyakit degeneratif seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan gangguan jantung. Meski jumlahnya tidak sebesar buah-buahan, keberadaan senyawa ini membuat tape singkong termasuk dalam makanan lokal yang memiliki nilai antioksidan cukup tinggi untuk dikonsumsi rutin dalam porsi kecil. Sahabat lansia sehat, dari seluruh kandungan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa tape singkong bukan sekadar makanan manis atau camilan tradisional, tetapi sebuah laboratorium alami yang di dalamnya terjadi proses biologis kompleks. Setiap mikroba, vitamin, mineral, dan asam organik bekerja bersama menciptakan efek sinergis yang mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Jika dikonsumsi dengan bijak, misalnya 1 atau 2 potong tape setiap hari, tubuh lansia bisa mendapatkan tambahan energi, pencernaan yang lebih lancar, serta sistem imun yang lebih kuat. Namun tentu saja, kualitas tape sangat berpengaruh. Tape yang difermentasi dengan benar, bersih, dan tidak terlalu lama akan memberikan manfaat maksimal. Sedangkan tape yang dibuat asal-asalan bisa menimbulkan rasa asam berlebihan dan menurunkan kualitas gizinya. Karena itu, penting bagi kita untuk tahu bagaimana cara memilih tape yang baik, yang akan kita bahas nanti pada bab ke-8. Untuk sekarang, kita sudah tahu bahwa semua manfaat tape singkong berasal dari kandungan gizinya yang kaya. Nah, di bab berikutnya kita akan mulai membahas manfaat tape singkong untuk pencernaan lansia, yaitu manfaat pertama hingga ketiga yang paling terasa dan paling sering dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lanjutkan ke bab 4. Sahabat channel Lansia Sehat, pada bab sebelumnya kita sudah memahami bagaimana tape singkong mengandung berbagai zat penting seperti vitamin B kompleks, probiotik, mineral, hingga asam organik yang bermanfaat bagi tubuh. Sekarang, mari kita bahas manfaat pertama hingga ketiga dari tape singkong, yaitu bagaimana makanan sederhana ini bisa membantu menjaga dan memperbaiki sistem pencernaan lansia. Karena bagaimanapun juga, pencernaan yang sehat adalah fondasi utama bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan manusia mengalami banyak perubahan. Produksi asam lambung menurun, otot usus melemah, dan bakteri baik di dalam saluran cerna mulai berkurang. Akibatnya, lansia sering mengalami keluhan seperti kembung, susah buang air besar, mudah mual, atau perut terasa penuh meski makan sedikit. Nah, inilah mengapa makanan hasil fermentasi seperti tape singkong sangat dibutuhkan. Karena di dalamnya terdapat mikroba baik dan enzim alami yang membantu mengembalikan keseimbangan sistem pencernaan. 1. Membantu memperbaiki mikrobiota usus dan menyeimbangkan pencernaan. Dalam setiap potongan tape singkong terdapat koloni mikroba baik yang hidup, terutama dari jenis Saccharomyces cerevisiae dan Amylomyces rowsi. Mikroorganisme ini bekerja seperti pasukan penjaga yang menetap di usus dan membantu melawan bakteri jahat. Bakteri baik tersebut juga menghasilkan asam laktat dan berbagai enzim pencernaan yang membantu memecah makanan lebih cepat. Ketika lansia rutin mengonsumsi tape singkong dalam porsi kecil, bakteri baik ini akan membantu menyeimbangkan flora usus. Efeknya bisa langsung dirasakan. Perut terasa lebih ringan, buang air besar jadi lebih teratur, dan keluhan seperti kembung atau begah berkurang. Secara medis, hal ini dikenal sebagai proses restorasi mikrobiota usus, yaitu memperbaiki ekosistem bakteri di dalam pencernaan agar sistem cerna kembali optimal. Dengan kata lain, tape singkong membantu tubuh lansia memperbaiki mesin pencernaannya secara alami tanpa obat pencahar. 2. Mencegah sembelit dan melancarkan buang air besar. Masalah konstipasi atau sembelit merupakan keluhan umum yang sering dialami oleh para lansia. Penyebabnya beragam, kurang minum air, kurang gerak, perubahan pola makan, hingga penurunan aktivitas otot usus. Dalam banyak kasus, sembelit ini membuat tubuh terasa berat, nafsu makan menurun, dan kadang menyebabkan wasir. Tape singkong bisa menjadi solusi sederhana namun efektif untuk masalah ini. Kandungan serat di dalamnya membantu merangsang gerakan usus, peristaltik, sementara probiotik dari fermentasi membantu melunakkan feses dan memperlancar pembuangan sisa makanan.
Selain itu, asam organik seperti asam laktat hasil fermentasi juga membantu menormalkan pH usus, menciptakan lingkungan yang ideal bagi mikroba baik untuk bekerja lebih aktif. Kombinasi ini sangat membantu lansia yang sistem pencernaannya sudah mulai lambat. Beberapa pasien lansia yang saya temui mengaku, setelah mengonsumsi tape singkong 2 atau 3 kali seminggu dalam porsi kecil, sekitar 2 sendok makan, mereka mulai buang air besar lebih teratur, tanpa perut terasa sakit atau kembung. Tape bekerja lembut, berbeda dengan obat pencahar yang sering membuat perut mulas berlebihan. 3. Membantu penyerapan nutrisi dan meningkatkan nafsu makan. Manfaat ketiga dari tape singkong yang sering diabaikan adalah kemampuannya dalam membantu penyerapan gizi dari makanan lain. Proses fermentasi pada tape menghasilkan enzim-enzim aktif seperti amilase, maltase, dan glukoamilase yang membantu memecah karbohidrat dan mempercepat proses pencernaan. Ketika lansia makan tape, tubuh tidak hanya mendapat manfaat dari tape itu sendiri, tapi juga dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Misalnya, jika tape dimakan bersama buah atau lauk lain, penyerapan vitamin dan mineral dari makanan tersebut akan meningkat karena kondisi usus menjadi lebih seimbang dan enzim bekerja lebih optimal. Selain itu, tape juga merangsang produksi hormon grelin, hormon yang memicu rasa lapar. Karena itu, bagi lansia yang sering kehilangan nafsu makan, sedikit tape bisa membantu membangkitkan selera makan. Rasanya yang manis alami juga memicu produksi air liur, sehingga proses pencernaan di mulut pun berjalan lebih baik. Dalam dunia medis, ada istilah good brain axis, yaitu hubungan antara usus dan otak. Jika pencernaan berjalan baik, maka sinyal ke otak juga menjadi lebih positif. Hasilnya, lansia merasa lebih nyaman, tenang, dan moodnya lebih stabil. Banyak penelitian membuktikan bahwa mikroba baik dalam makanan fermentasi seperti tape dapat menurunkan risiko depresi ringan dan meningkatkan kualitas tidur. Sahabat lansia sehat, mungkin ada di antara bapak dan ibu yang merasa sulit buang air besar atau sering kembung setiap kali makan makanan berat. Coba mulai dengan cara sederhana. Konsumsi 2 sendok tape singkong setiap pagi setelah sarapan atau sore hari setelah beraktivitas. Rasakan bedanya setelah 1 minggu. Dalam banyak kasus, tubuh akan terasa lebih ringan, pencernaan lebih lancar, dan perut tidak terasa penuh lagi. Namun, tentu saja semua harus dilakukan dengan cara yang benar. Jangan mengonsumsi tape yang sudah terlalu asam, berair, atau berbau menyengat. Pilih tape yang masih berwarna putih kekuningan, lembut, dan beraroma manis. Itu menandakan fermentasinya masih dalam batas baik dan kandungan probiotiknya masih aktif. Selain memperlancar pencernaan, manfaat tape singkong juga terasa pada daya tahan tubuh. Mengapa? Karena sekitar 70% sistem imun manusia terletak di dalam usus. Ketika usus sehat, daya tahan tubuh otomatis meningkat. Artinya, lansia yang pencernaannya lancar akan lebih jarang terkena flu, infeksi ringan, atau gangguan saluran cerna lainnya. Saya pernah menangani seorang pasien lansia berusia 72 tahun dari Yogyakarta yang sudah lama mengalami sembelit dan sering merasa lelah. Setelah kami ubah pola makannya dengan menambahkan sedikit tape singkong dan sayur rebus setiap hari, dalam waktu 3 minggu keluhannya berkurang. Beliau bercerita, buang airnya jadi lebih lancar, tidurnya lebih nyenyak, dan perutnya tidak terasa keras lagi. Itu adalah bukti sederhana bahwa tape singkong, jika dikonsumsi dengan benar, dapat menjadi bagian dari terapi alami untuk pencernaan. Selain itu, tape singkong juga memiliki efek detoksifikasi ringan. Artinya, tape membantu tubuh membuang sisa metabolisme atau racun ringan yang menumpuk di usus besar. Asam organik hasil fermentasi membantu membersihkan dinding usus dari sisa makanan yang menempel. Dengan begitu, tubuh menjadi lebih bersih dari dalam dan metabolisme berjalan lebih efisien. Namun, perlu diingat bahwa tape bukanlah obat ajaib yang bisa menggantikan pola makan sehat. Ia bekerja paling efektif bila dikombinasikan dengan kebiasaan baik lainnya, seperti minum air putih cukup, makan buah dan sayur, serta bergerak aktif setiap hari. Tape hanyalah bagian kecil dari gaya hidup sehat yang menyeluruh. Setelah memahami manfaat tape singkong untuk pencernaan, kini kita akan melangkah ke bab berikutnya yang tidak kalah penting. Di bab 5, kita akan membahas bagaimana tape singkong membantu meningkatkan energi dan vitalitas tubuh lansia. Manfaat keempat hingga ketujuh yang sangat berguna bagi bapak dan ibu yang ingin tetap bugar dan bersemangat di usia lanjut. Mari kita lanjutkan ke bab 5. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami bagaimana tape singkong membantu memperbaiki pencernaan, melancarkan buang air besar, dan menyeimbangkan mikrobiota usus, sekarang kita akan membahas manfaat berikutnya yang tidak kalah penting,
yaitu bagaimana tape singkong bisa membantu meningkatkan energi dan vitalitas tubuh lansia. Banyak lansia yang mengeluh cepat lelah, tubuh terasa berat, dan sulit beraktivitas seperti dulu. Mereka sering mengatakan, dulu waktu muda jalan kaki jauh masih kuat, sekarang naik tangga saja sudah ngos-ngosan. Keluhan seperti ini sangat umum terjadi karena seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh menurun, massa otot berkurang, dan penyerapan energi dari makanan tidak seefisien dulu. Disinilah peran tape singkong menjadi menarik untuk kita bahas, karena ternyata kandungan di dalamnya bisa membantu mengembalikan semangat dan tenaga dengan cara yang alami. 1. Sumber energi alami yang lembut bagi tubuh lansia. Dalam proses fermentasi, pati di dalam singkong dipecah menjadi gula sederhana seperti glukosa dan maltosa. Gula ini adalah bentuk energi yang paling mudah diserap oleh tubuh. Ketika tape dikonsumsi, tubuh langsung bisa menggunakan glukosa itu sebagai bahan bakar untuk aktivitas tanpa perlu kerja keras dari sistem pencernaan. Perbedaannya dengan gula pasir biasa adalah, gula alami dalam tape dilepaskan secara perlahan ke dalam darah, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam. Itulah mengapa tape aman dikonsumsi dalam porsi kecil oleh lansia, termasuk mereka yang sedang menjaga kadar gula darah. Dengan cara ini, tape memberikan energi yang stabil, tidak menyebabkan lemas mendadak, dan membuat tubuh terasa lebih ringan. Dalam pengalaman klinis saya, beberapa pasien lansia yang rutin mengonsumsi sedikit tape di pagi hari melaporkan bahwa mereka merasa lebih bertenaga dan tidak mudah mengantuk setelah sarapan. Ini karena tape membantu proses metabolisme energi berlangsung lebih efisien. Glukosa alami di dalamnya bekerja seperti bahan bakar bersih yang tidak membebani pankreas dan hati. 2. Membantu penyerapan nutrisi dari makanan lain. Proses fermentasi pada tape menghasilkan berbagai enzim alami seperti amilase dan maltase, yang membantu tubuh dalam memecah karbohidrat dan mempercepat penyerapan nutrisi. Ketika lansia makan tape bersama makanan lain, enzim ini akan membantu mencerna makanan secara lebih optimal. Hasilnya, vitamin dan mineral dari makanan lain lebih mudah diserap ke dalam darah. Misalnya, bila tape dikonsumsi bersamaan dengan buah-buahan atau lauk berprotein, tubuh bisa mengambil lebih banyak manfaat dari makanan tersebut. Inilah salah satu alasan mengapa tape sering disebut sebagai penguat efek gizi atau nutrient booster. Dalam dunia gizi modern, hal seperti ini disebut synergistic food effect, yaitu makanan yang membantu makanan lain bekerja lebih baik di dalam tubuh. 3. Menambah stamina dan mempercepat pemulihan tubuh. Lansia sering merasa tubuhnya pulih lebih lama setelah lelah beraktivitas. Hal ini terjadi karena kemampuan otot untuk menyimpan energi cadangan, glikogen, sudah berkurang. Nah, tape singkong bisa membantu mempercepat pengisian energi ini. Kandungan glukosa di dalamnya langsung digunakan oleh otot sebagai sumber tenaga. Selain itu, vitamin B kompleks yang terkandung dalam tape juga berperan dalam metabolisme energi di tingkat sel. Vitamin B1, misalnya, membantu mengubah karbohidrat menjadi energi. Vitamin B2 dan B3 berfungsi mempercepat regenerasi jaringan tubuh dan membantu oksigenasi sel. Kombinasi ini menjadikan tape singkong sebagai makanan sederhana yang bisa membantu mempercepat pemulihan tubuh setelah lelah atau sakit. Saya pernah memiliki pasien lansia yang mengalami penurunan stamina pasca sakit ringan. Setelah 2 minggu mengonsumsi sedikit tape singkong setiap pagi, stamina beliau mulai pulih. Ia merasa lebih bertenaga saat berjalan pagi dan tidak mudah lemas. Inilah bukti sederhana bahwa energi dari bahan alami lebih mudah diterima tubuh dibandingkan minuman berenergi buatan. 4. Membantu mengurangi rasa lemas akibat tekanan darah rendah. Beberapa lansia mengalami tekanan darah rendah yang menyebabkan mereka mudah pusing dan lesu. Dalam kondisi seperti ini, tape singkong bisa membantu menambah energi dengan cepat karena mengandung glukosa alami dan kalium. Kalium berfungsi menjaga keseimbangan elektrolit dan mendukung tekanan darah agar tetap stabil. Selain itu, efek hangat dari tape juga membantu melancarkan peredaran darah. Tubuh terasa lebih segar, jantung berdenyut lebih stabil, dan rasa lemas perlahan menghilang. Tape singkong tidak bekerja seperti kopi yang memberikan efek cepat namun sementara, melainkan memberi tenaga yang stabil dan tidak menyebabkan jantung berdebar. 5. Meningkatkan metabolisme dan mencegah kelelahan kronis. Fermentasi pada tape menghasilkan berbagai senyawa yang membantu mengaktifkan enzim metabolik di dalam tubuh. Dengan kata lain, tubuh yang mengonsumsi tape secara teratur akan memiliki proses metabolisme yang lebih aktif. Ini membantu mencegah kelelahan kronis yang sering dialami lansia karena metabolisme yang melambat. Vitamin B kompleks,
terutama B1 dan B3, memegang peran penting dalam proses ini. Mereka membantu mengubah nutrisi menjadi energi dan memperlancar sirkulasi oksigen ke otak dan otot. Hasilnya, tubuh menjadi lebih segar, otak terasa lebih jernih, dan rasa lesu berkurang. 6. Menjaga otot tetap kuat dan lentur. Salah satu penyebab utama penurunan vitalitas pada lansia adalah kehilangan massa otot. Proses ini dikenal sebagai sarcopenia. Walaupun tape singkong tidak mengandung protein tinggi, namun ia membantu tubuh memanfaatkan protein dari makanan lain dengan lebih efisien. Enzim hasil fermentasi memudahkan pencernaan protein, sehingga tubuh mendapatkan asam amino lebih cepat untuk memperbaiki dan membentuk jaringan otot. Selain itu, tape mengandung magnesium dan kalsium yang membantu fungsi kontraksi otot. Bila dikombinasikan dengan aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi atau senam lansia, tape dapat membantu menjaga otot tetap kuat dan tidak mudah kaku. 7. Meningkatkan vitalitas dan suasana hati. Manfaat terakhir dalam bab ini adalah peningkatan vitalitas secara keseluruhan. Bukan hanya dalam bentuk tenaga fisik, tetapi juga semangat hidup dan kestabilan emosi. Fermentasi tape menghasilkan asam amino dan senyawa bioaktif yang memengaruhi produksi serotonin, yaitu hormon yang membuat seseorang merasa bahagia dan tenang. Ketika serotonin meningkat, lansia akan merasa lebih bersemangat menjalani hari, tidur lebih nyenyak, dan tidak mudah stres. Hal ini terbukti dari banyak penelitian tentang makanan fermentasi yang menunjukkan bahwa keseimbangan mikrobiota usus berpengaruh langsung terhadap kondisi mental seseorang. Jadi, tape singkong tidak hanya memberi tenaga, tapi juga menenangkan pikiran. Sahabat channel Lansia Sehat, tidak semua sumber energi itu baik untuk tubuh. Banyak lansia yang memilih minuman berenergi atau makanan tinggi gula untuk melawan rasa lemas, padahal cara itu bisa membebani jantung dan pankreas. Pada bab berikutnya, kita akan membahas manfaat berikutnya yang lebih dalam lagi, yaitu bagaimana tape singkong dapat membantu menjaga kesehatan jantung, tekanan darah, dan kolesterol, 3 hal yang sering menjadi perhatian utama pada usia lanjut. Mari kita lanjutkan ke bab 6. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas bagaimana tape singkong mampu memberikan energi alami dan membantu tubuh lansia tetap bugar, sekarang kita akan melangkah lebih dalam lagi untuk memahami bagaimana makanan sederhana ini juga bisa membantu menjaga kesehatan jantung, tekanan darah, dan kadar kolesterol. Bagi banyak lansia, 3 hal ini, jantung, tekanan darah, dan kolesterol, adalah persoalan yang paling sering muncul. Tidak sedikit yang setiap bulan harus memeriksa tekanan darahnya, minum obat penurun kolesterol, atau merasa khawatir jantungnya berdetak tidak teratur. Karena itu, penting bagi kita untuk mengenal makanan alami yang bisa membantu menyeimbangkan fungsi sistem kardiovaskular secara perlahan tanpa efek samping berat. Salah satunya adalah tape singkong. 1. Kandungan kalium yang membantu menstabilkan tekanan darah. Tape singkong mengandung mineral kalium dalam jumlah cukup. Kalium ini berperan penting untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh dan membantu mengatur kontraksi otot, termasuk otot jantung. Secara medis, kalium juga berfungsi melawan efek natrium, garam, berlebih dalam darah. Artinya, kalium membantu menurunkan tekanan darah dengan cara mendorong ginjal membuang kelebihan natrium melalui urin. Bagi lansia yang sering mengalami tekanan darah tinggi, konsumsi makanan kaya kalium seperti tape singkong bisa membantu menstabilkan tekanan darah secara alami. Kalium juga membantu menjaga elastisitas pembuluh darah agar tidak mudah kaku atau menyempit. Namun tentu saja, semua harus dilakukan dengan bijak. Tape tetap harus dikonsumsi dalam jumlah kecil dan tidak menggantikan obat dokter. Fungsinya adalah membantu, bukan menyembuhkan secara instan. Jika dikombinasikan dengan diet rendah garam, sayur rebus, dan cukup air putih, manfaat kalium dari tape akan terasa lebih optimal. 2. Asam organik dan probiotik untuk menurunkan kolesterol jahat, LDL. Dalam proses fermentasi tape singkong, terbentuk berbagai asam organik seperti asam laktat, asetat, dan butirat. Asam-asam ini memiliki efek positif terhadap metabolisme lemak. Asam laktat, misalnya, membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Mekanismenya cukup menarik. Ketika probiotik dari tape masuk ke dalam usus, mereka membantu tubuh memecah dan mengikat asam empedu. Karena asam empedu sebagian besar terbuat dari kolesterol, maka proses ini memaksa tubuh mengambil lebih banyak kolesterol dari darah untuk membuat asam empedu baru. Akibatnya, kadar kolesterol jahat dalam darah menurun secara perlahan. Beberapa penelitian modern juga menunjukkan bahwa konsumsi makanan fermentasi secara rutin dapat menurunkan risiko penyumbatan pembuluh darah
atherosklerosis. Dengan kata lain, tape singkong bisa membantu menjaga kelancaran aliran darah ke jantung, otak, dan organ lainnya. 3. Kandungan vitamin B3, niacin, yang membantu memperbaiki profil lipid. Vitamin B3 yang terdapat dalam tape singkong memiliki fungsi penting dalam mengatur metabolisme lemak di dalam tubuh. Dalam dunia medis, niacin sering digunakan sebagai terapi tambahan untuk membantu menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan kadar HDL, kolesterol baik. Bagi lansia yang sudah memiliki kadar kolesterol tinggi, vitamin B3 dari sumber alami seperti tape bisa membantu proses pemulihan tubuh secara lembut. Efeknya tidak langsung seperti obat, tetapi jika dikonsumsi rutin bersama pola makan sehat, hasilnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Niacin juga membantu memperlancar aliran darah dengan cara melebarkan pembuluh darah kecil. Hal ini membuat sirkulasi darah ke jantung dan otak menjadi lebih lancar. Lansia yang memiliki keluhan sering kesemutan atau cepat pegal bisa merasakan manfaatnya jika rutin mengonsumsi tape dalam jumlah kecil. 4. Antioksidan alami melindungi jantung dari radikal bebas. Fermentasi tape singkong menghasilkan senyawa antioksidan alami yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Radikal bebas yang menumpuk dalam tubuh dapat merusak dinding pembuluh darah dan memicu peradangan yang berujung pada penyakit jantung. Senyawa fenolik dalam tape berperan untuk menangkal radikal bebas ini. Dengan begitu, tape membantu menjaga kesehatan dinding pembuluh darah, menurunkan risiko penyumbatan, dan menjaga elastisitas pembuluh. Bagi lansia, efek ini sangat penting karena semakin tua usia seseorang, semakin besar kemungkinan pembuluh darahnya mengeras atau tersumbat. Selain itu, antioksidan juga membantu menenangkan sistem saraf dan menurunkan stres oksidatif yang bisa memperburuk kondisi jantung. Jadi, mengonsumsi tape dalam jumlah kecil bisa menjadi salah satu cara alami untuk menjaga kesehatan jantung dari dalam. 5. Membantu sirkulasi darah tetap lancar. Kandungan vitamin B kompleks dan asam organik pada tape singkong bekerja sama dalam menjaga kelancaran sirkulasi darah. Vitamin B1 membantu memperkuat otot jantung agar bisa memompa darah dengan efisien, sementara asam laktat membantu menjaga fleksibilitas pembuluh darah. Lansia yang sirkulasi darahnya lancar biasanya terlihat lebih segar, kulitnya tidak pucat, dan jarang merasa kesemutan. Sebaliknya, jika sirkulasi terhambat, tubuh akan cepat lelah, ujung tangan dan kaki terasa dingin, bahkan bisa muncul nyeri dada ringan. Tape singkong dengan kandungan nutrisinya yang seimbang dapat membantu menjaga agar aliran darah tetap optimal. 6. Efek relaksasi dan pengendalian stres. Tahukah sahabat lansia sehat bahwa kondisi jantung juga sangat dipengaruhi oleh keadaan emosional? Ketika stres, cemas, atau marah, hormon kortisol dan adrenalin meningkat sehingga tekanan darah naik. Makanan fermentasi seperti tape singkong diketahui dapat membantu menurunkan tingkat stres melalui pengaruhnya pada sistem saraf pusat. Probiotik dalam tape membantu tubuh memproduksi serotonin, hormon yang berfungsi menenangkan pikiran. Dengan suasana hati yang lebih stabil, tekanan darah pun ikut turun. Jadi, tape bukan hanya menyehatkan jantung secara fisik, tetapi juga mendukung keseimbangan emosional lansia. Saya pernah menemui seorang pasien lansia dari Semarang berusia 67 tahun. Ia sering merasa tegang dan jantungnya berdebar ketika stres. Setelah saya sarankan untuk menambahkan tape singkong ke dalam menu makan mingguan, serta memperbanyak jalan santai pagi, dalam sebulan tekanan darahnya mulai stabil. Ia mengatakan tubuhnya terasa lebih rileks dan tidur malamnya lebih nyenyak. 7. Membantu mencegah pengerasan pembuluh darah. Salah satu penyebab utama penyakit jantung dan stroke pada lansia adalah pengerasan pembuluh darah atau arteriosklerosis. Proses fermentasi pada tape menghasilkan senyawa yang bisa membantu menghambat oksidasi kolesterol jahat di dalam darah. Dengan kata lain, tape membantu mencegah kolesterol menempel di dinding pembuluh darah. Selain itu, vitamin B2 dan asam folat dari tape membantu menurunkan kadar homocysteine, yaitu zat dalam darah yang jika terlalu tinggi bisa merusak dinding pembuluh darah. Sahabat channel Lansia Sehat, jantung yang sehat adalah pusat kehidupan yang berkualitas. Tape singkong memang bukan obat pengganti, tetapi ia adalah salah satu bagian dari gaya hidup alami yang bisa memperkuat kerja jantung, menstabilkan tekanan darah, dan memperbaiki profil kolesterol. Pada bab berikutnya, kita akan membahas manfaat lanjutan yang tak kalah menarik, yaitu bagaimana tape singkong membantu kesehatan tulang, otak, dan sistem kekebalan tubuh, terutama bagi lansia yang ingin tetap kuat, berpikiran jernih, dan jarang sakit. Mari kita lanjutkan ke bab 7. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas bagaimana tape singkong membantu menjaga jantung,
menurunkan tekanan darah, dan menstabilkan kolesterol. Kini kita akan melanjutkan pembahasan ke bagian yang tak kalah penting bagi para lansia, yaitu bagaimana tape singkong dapat membantu menjaga kesehatan tulang, fungsi otak, dan sistem kekebalan tubuh. Bagi banyak lansia, 3 hal ini adalah kunci agar masa tua tetap produktif dan bahagia. Tulang yang kuat membuat kita bisa tetap bergerak bebas, otak yang sehat menjaga kita tetap tajam dan ingatannya kuat, dan daya tahan tubuh yang baik membuat kita tidak mudah terserang penyakit. Menariknya, kandungan gizi dalam tape singkong ternyata mendukung ketiganya sekaligus. Mari kita bahas satu persatu secara rinci. 1. Menjaga kepadatan dan kekuatan tulang. Salah satu masalah umum yang dialami oleh lansia adalah pengeroposan tulang atau osteoporosis. Proses ini terjadi karena menurunnya kadar kalsium dalam tubuh dan berkurangnya kemampuan tubuh dalam menyerap mineral. Tape singkong mengandung mineral penting seperti kalsium, fosfor, magnesium, dan kalium, yang semuanya berperan dalam menjaga struktur tulang. Kalsium dan fosfor adalah 2 mineral utama pembentuk tulang, sedangkan magnesium membantu proses penyerapan kalsium agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh tubuh. Kalium berfungsi menjaga keseimbangan asam basa dalam darah, yang jika terganggu bisa mempercepat pelepasan kalsium dari tulang. Dengan kata lain, konsumsi tape singkong dalam porsi kecil secara rutin bisa membantu menjaga keseimbangan mineral yang dibutuhkan untuk mempertahankan kepadatan tulang. Ini sangat bermanfaat bagi lansia, terutama wanita pasca menopause yang rentan kehilangan massa tulang akibat perubahan hormon. Selain kandungan mineralnya, proses fermentasi pada tape juga menghasilkan asam laktat yang membantu meningkatkan penyerapan kalsium di usus. Jadi, dibandingkan makanan sumber kalsium biasa, tape memberikan keunggulan tambahan karena tubuh lebih mudah menyerapnya. Kombinasi antara kalsium, fosfor, dan asam laktat ini menjadikan tape singkong sebagai pelengkap alami untuk menjaga tulang tetap kuat. 2. Membantu fungsi otak dan daya ingat. Fungsi otak yang menurun sering menjadi kekhawatiran para lansia. Banyak yang mengeluh mudah lupa, sulit fokus, atau cepat cemas. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya suplai energi dan sirkulasi darah ke otak, serta kekurangan vitamin B kompleks. Nah, tape singkong mengandung vitamin B1, B2, dan B3, yang masing-masing berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem saraf dan otak. Vitamin B1 membantu menghantarkan sinyal antar saraf dan mendukung pembentukan asetilkolin, senyawa penting yang berfungsi menjaga daya ingat. Vitamin B2 membantu otak mendapatkan cukup energi dari makanan, sementara vitamin B3 membantu melancarkan aliran darah ke otak agar oksigen dan nutrisi dapat diserap optimal. Selain itu, mikroba hasil fermentasi dalam tape membantu meningkatkan kadar serotonin dan dopamin, 2 neurotransmitter yang berperan dalam mengatur suasana hati, motivasi, dan ketenangan pikiran. Tidak heran bila beberapa lansia yang rutin makan tape dalam jumlah kecil melaporkan bahwa mereka merasa lebih segar dan jarang merasa tegang. Ada kisah menarik dari seorang pasien lansia di Surabaya bernama Ibu Wening, usia 69 tahun. Ia sering mengeluh mudah lupa dan sulit tidur. Setelah berkonsultasi, saya menyarankan agar beliau menambahkan tape singkong ke dalam menu sarapan, sekitar 2 sendok setiap pagi, serta menjaga asupan air putih. 2 minggu kemudian, beliau mengatakan bahwa pikirannya terasa lebih ringan, lebih fokus, dan tidurnya lebih nyenyak. Tape memang bukan obat untuk gangguan otak, tetapi kandungan vitamin dan probiotiknya membantu menyeimbangkan fungsi saraf dan memperbaiki komunikasi antar sel otak. 3. Menjaga suasana hati dan mengurangi stres. Seperti kita tahu, keseimbangan antara tubuh dan pikiran sangat penting, terutama bagi lansia. Rasa cemas, kesepian, dan stres emosional bisa memengaruhi kesehatan fisik. Tape singkong, berkat proses fermentasinya, memiliki kandungan probiotik yang membantu mengatur hubungan antara usus dan otak, atau yang disebut good brain axis. Ketika mikroba baik di dalam usus aktif dan seimbang, tubuh menghasilkan lebih banyak serotonin, hormon kebahagiaan. Efeknya, pikiran menjadi lebih tenang, tekanan darah lebih stabil, dan kualitas tidur meningkat. Dalam penelitian modern, makanan fermentasi seperti tape dikaitkan dengan penurunan risiko depresi ringan pada lansia karena kemampuannya menyeimbangkan sistem saraf otonom. Jadi, dengan menjaga kesehatan pencernaan lewat tape, lansia juga sedang menenangkan pikirannya. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Sekitar 70% sistem imun manusia berada di saluran pencernaan. Itu artinya, jika usus sehat, maka daya tahan tubuh juga kuat. Tape singkong dengan kandungan probiotiknya berperan besar dalam memperkuat pertahanan tubuh dari dalam.
Mikroba baik di dalam tape membantu meningkatkan produksi antibodi, merangsang sel imun aktif, dan menekan pertumbuhan bakteri jahat di saluran cerna. Asam organik hasil fermentasi juga membantu menjaga keseimbangan pH usus, yang membuat bakteri berbahaya sulit berkembang. Efeknya, tubuh menjadi lebih tahan terhadap infeksi ringan seperti flu, diare, atau radang tenggorokan. Selain itu, vitamin B kompleks dan zat besi dalam tape mendukung pembentukan sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke organ kekebalan. Dengan oksigen yang cukup, sel-sel imun dapat bekerja dengan lebih efisien. 5. Mencegah peradangan dan mempercepat penyembuhan. Tape singkong juga memiliki efek antiinflamasi ringan berkat kandungan senyawa fenolik dan antioksidan dari proses fermentasi. Peradangan kronis sering menjadi akar dari berbagai penyakit lansia, seperti nyeri sendi, tekanan darah tinggi, bahkan penurunan daya ingat. Selain itu, tape juga mengandung glukosa alami yang memberi energi bagi sel-sel imun dan membantu proses pemulihan setelah tubuh mengalami kelelahan atau sakit. Bagi lansia yang baru sembuh dari flu, demam, atau infeksi ringan, sedikit tape setiap hari bisa membantu mempercepat pemulihan. 6. Menjaga koordinasi tubuh dan keseimbangan. Salah satu tanda tubuh yang sehat di usia lanjut adalah kemampuan menjaga keseimbangan saat berjalan atau berdiri. Koordinasi tubuh sangat bergantung pada fungsi otot, tulang, dan sistem saraf. Lansia yang rutin makan tape dalam jumlah kecil akan lebih mudah mengontrol langkahnya saat berjalan, terutama bila diimbangi dengan olahraga ringan. 7. Mencegah penurunan daya ingat dan risiko pikun dini. Selain memperbaiki suasana hati dan meningkatkan fokus, tape singkong juga dapat membantu mengurangi risiko penurunan kognitif atau pikun dini. Kombinasi vitamin B kompleks, probiotik, dan asam amino hasil fermentasi membantu menjaga fungsi neuron otak. Sahabat channel Lansia Sehat, tubuh dan pikiran adalah satu kesatuan yang saling memengaruhi. Tape singkong, dengan segala kesederhanaannya, memberikan manfaat besar karena bekerja dari dalam memperkuat usus, menyeimbangkan hormon, menenangkan pikiran, dan menjaga daya tahan tubuh. Setelah kita memahami manfaat tape singkong bagi tulang, otak, dan sistem imun, di bab berikutnya kita akan masuk ke bagian yang banyak ditunggu, yaitu testimoni nyata dari para lansia yang telah merasakan manfaat tape singkong, lengkap dengan tips aman mengonsumsinya agar manfaatnya bisa didapat tanpa efek samping. Mari kita lanjutkan ke bab 8. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas berbagai manfaat luar biasa dari tape singkong bagi pencernaan, jantung, otak, tulang, hingga daya tahan tubuh, kini kita sampai pada bagian yang paling menarik sekaligus membumi, yaitu testimoni nyata dari para lansia yang telah merasakan langsung khasiat tape singkong dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana cara mengonsumsi tape singkong dengan aman, agar manfaatnya maksimal tanpa menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Sebagai dokter, saya sering mendengar kisah para pasien lansia yang menemukan kembali semangat hidupnya setelah mengubah sedikit pola makannya. Salah satu bahan yang sering muncul dalam cerita-cerita mereka adalah tape singkong. Walaupun sederhana, tape yang diolah dengan benar dan dikonsumsi secara bijak bisa menjadi bagian dari terapi alami yang membantu memperbaiki kesehatan tubuh secara bertahap. Testimoni pertama, Nenek Sumarni, 71 tahun, dari Yogyakarta. Nenek Sumarni dulunya sering mengeluh sulit buang air besar dan sering merasa kembung setelah makan. Beliau sudah mencoba berbagai macam obat pencahar, tapi efeknya hanya sementara. Setelah saya sarankan untuk mencoba mengonsumsi tape singkong buatan rumah, 1 sendok makan setiap pagi setelah sarapan, hasilnya luar biasa. Dalam waktu 2 minggu, beliau mulai buang air besar secara teratur, perutnya terasa ringan, dan badannya tidak mudah lelah. Yang menarik, beliau juga mengatakan bahwa tidurnya menjadi lebih nyenyak dan tidak sering terbangun di malam hari. Ketika saya jelaskan, hal itu masuk akal karena mikroba baik dalam tape membantu memperbaiki sistem pencernaan sekaligus menenangkan sistem saraf. Nenek Sumarni kini menjadikan tape singkong sebagai bagian dari menu mingguannya, dengan catatan dikonsumsi secukupnya dan tidak setiap hari. Testimoni kedua, Pak Harto, 68 tahun, dari Solo. Pak Harto memiliki tekanan darah yang sering naik turun dan kadar kolesterol yang tinggi. Beliau sempat ragu ketika mendengar bahwa tape bisa menyehatkan jantung, karena selama ini yang beliau tahu, tape itu manis dan mungkin berbahaya bagi gula darah. Namun setelah saya jelaskan bahwa gula dalam tape berasal dari hasil fermentasi yang berbeda dari gula pasir biasa, beliau mulai mencoba dalam jumlah kecil. Setelah 1 bulan, hasil pemeriksaan kolesterolnya menunjukkan penurunan LDL dan peningkatan HDL. Tekanan darahnya pun menjadi lebih stabil.
Beliau mengaku kini merasa lebih bertenaga saat berkebun dan tidak lagi cepat lemas di pagi hari. Dari pengalaman Pak Harto, kita belajar bahwa tape singkong bukan sekadar camilan, tapi bisa menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan jantung secara alami. Testimoni ketiga, Ibu Murni, 65 tahun, dari Medan. Ibu Murni dulu sering mengalami nyeri sendi dan kaku pada lututnya. Setelah mendengar penjelasan tentang kandungan kalsium, fosfor, dan magnesium dalam tape singkong, beliau mulai rutin mengonsumsi tape buatan sendiri. Caranya sederhana. Beliau menyiapkan singkong rebus, menaburkan ragi secukupnya, lalu membungkusnya dengan daun pisang selama 2 hari. Setelah rutin makan tape kecil-kecilan setiap sore, Ibu Murni merasa lututnya tidak sekaku dulu. Ia juga mengaku merasa lebih bersemangat, dan nafsu makannya meningkat. Hasil ini tentu tidak datang dari tape semata, tetapi dari kombinasi antara nutrisi fermentasi dan pola makan yang seimbang. Namun jelas terlihat bahwa tape memberikan dorongan positif pada tubuhnya. Testimoni keempat, Pak Suyono, 74 tahun, dari Banyumas. Pak Suyono punya kebiasaan makan tape sejak muda. Namun baru belakangan ini beliau sadar bahwa kebiasaan itu ternyata membawa manfaat bagi kesehatannya. Saat melakukan pemeriksaan berkala, hasil tesnya menunjukkan fungsi pencernaan yang masih baik dan tekanan darah yang stabil, padahal di usianya yang sudah lebih dari 70 tahun. Ketika saya tanya, beliau menjawab dengan tertawa, "Mungkin karena saya masih setia makan tape tiap minggu, Dok." Saya pun mengamati, kebiasaan kecil seperti ini ternyata bisa berperan besar. Tape yang dikonsumsi dalam porsi kecil secara rutin memberi efek jangka panjang yang baik karena membantu tubuh tetap seimbang dari dalam. Cara mengonsumsi tape singkong dengan aman untuk lansia. Setelah mendengar berbagai testimoni di atas, tentu banyak dari sahabat channel Lansia Sehat yang ingin mencoba sendiri manfaatnya. Tapi penting untuk diingat bahwa tidak semua tape singkong aman dikonsumsi, terutama jika dibuat tanpa memperhatikan kebersihan atau fermentasinya terlalu lama. Berikut ini adalah panduan aman agar Bapak dan Ibu bisa menikmati manfaatnya tanpa risiko. Pilih tape singkong yang berwarna cerah dan beraroma manis lembut. Tape yang baik berwarna putih kekuningan, lembut saat disentuh, dan memiliki aroma manis yang segar. Hindari tape yang terlalu asam, berair banyak, atau berbau menyengat karena itu menandakan fermentasinya terlalu lama dan kandungan alkoholnya meningkat. Perhatikan kebersihan saat membuat atau membeli. Jika Bapak dan Ibu membuat sendiri di rumah, pastikan singkong yang digunakan sudah dikukus hingga matang sempurna dan alat-alat yang digunakan bersih. Jika membeli di pasar, pilih penjual yang terlihat menjaga kebersihan produknya. Batasi porsi konsumsi. Meskipun menyehatkan, tape singkong tetap mengandung gula alami. Untuk lansia, porsi yang disarankan adalah sekitar 2 potong kecil, sekitar 50-70 gram, per hari, maksimal 3 kali seminggu. Bila memiliki riwayat diabetes, cukup sekali atau 2 kali seminggu saja. Waktu terbaik untuk mengonsumsi tape adalah setelah makan utama, misalnya setelah sarapan atau makan siang. Jangan mencampur tape dengan makanan beralkohol atau yang difermentasi lain secara bersamaan. Hal ini untuk menghindari reaksi berlebih di lambung dan menjaga keseimbangan mikroba baik di usus. Simpan tape dalam wadah tertutup di suhu sejuk. Jika tidak habis dimakan dalam 1 hari, simpan di lemari pendingin untuk menghentikan proses fermentasi agar tidak berubah rasa dan kadar alkoholnya tidak meningkat. Perhatikan reaksi tubuh. Setiap orang memiliki toleransi berbeda terhadap makanan fermentasi. Bila setelah makan tape Bapak atau Ibu merasa perut begah, panas, atau tidak nyaman, hentikan sementara dan kurangi porsinya di lain waktu. Kombinasi sehat dengan tape singkong. Agar manfaatnya lebih maksimal, tape singkong bisa dikombinasikan dengan bahan alami lain. Misalnya, tape dan kelapa parut untuk sumber energi alami sekaligus lemak sehat. Tape dan susu kedelai untuk membantu penyerapan kalsium dan protein nabati. Tape dan buah pisang untuk membantu pencernaan dan menambah kalium bagi tubuh. Namun hindari mencampur tape dengan makanan tinggi gula tambahan seperti sirup atau es krim, karena justru bisa menambah beban gula darah. Pandangan dokter, tape sebagai makanan fungsional tradisional. Efeknya tidak muncul dalam sehari, tapi dalam 2 hingga 3 minggu, tubuh mulai menunjukkan perubahan. Banyak dari mereka juga mengaku merasa lebih bahagia, karena ternyata makanan ini bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menenangkan pikiran. Mungkin inilah salah satu rahasia sederhana dari kebahagiaan masa tua, menikmati makanan alami yang dibuat dengan cinta, seperti tape singkong buatan sendiri. Sahabat channel Lansia Sehat,
Setelah kita mendengarkan kisah nyata dan mempelajari cara konsumsi yang benar, di bab terakhir nanti kita akan menutup pembahasan ini dengan kesimpulan dan pesan penutup dari dokter tentang bagaimana tape singkong bisa menjadi bagian dari perjalanan menuju masa tua yang sehat, tenang, dan penuh rasa syukur. Mari kita lanjutkan ke bab 9. Sahabat channel Lansia Sehat, tibalah kita di bagian akhir dari pembahasan panjang tentang 21 manfaat tape singkong menurut dokter. Sejak bab pertama kita sudah berjalan bersama, memahami mulai dari sejarah tape singkong, proses fermentasinya, kandungan gizinya, hingga manfaatnya bagi pencernaan, jantung, otak, tulang, dan sistem imun tubuh. Kita juga telah mendengarkan kisah nyata para lansia dari berbagai daerah yang sudah merasakan sendiri perubahan positif setelah rutin mengonsumsi tape singkong dalam porsi yang tepat. Sekarang, mari kita rangkum semua yang telah kita pelajari menjadi satu pemahaman utuh, agar setiap sahabat channel Lansia Sehat dapat menjadikan tape singkong sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari dengan cara yang bijak dan aman. 1. Tape singkong, warisan lokal yang bernilai medis. Banyak orang mengira tape singkong hanyalah makanan tradisional yang sederhana, bahkan sering dianggap sebagai camilan biasa. Padahal, jika kita melihat lebih dalam dari sisi medis dan gizi, tape singkong adalah makanan hasil fermentasi alami yang memiliki manfaat besar bagi kesehatan, terutama untuk tubuh lansia yang sudah mengalami banyak perubahan fungsi. Fermentasi membuat singkong berubah dari bahan kaya pati menjadi sumber energi, vitamin, enzim, dan probiotik. Mikroorganisme baik yang hidup dalam tape membantu memperbaiki sistem pencernaan, meningkatkan penyerapan gizi, dan menyeimbangkan mikroflora usus. Semua proses itu terjadi secara alami tanpa tambahan bahan kimia, tanpa pengawet, tanpa pewarna. Inilah yang menjadikan tape singkong bukan hanya lezat, tapi juga bernilai kesehatan tinggi. 2. Ringkasan 21 manfaat tape singkong bagi lansia. Dari berbagai penelitian dan pengalaman klinis yang telah kita bahas, berikut adalah rangkuman 21 manfaat tape singkong yang bisa Bapak dan Ibu ingat. Membantu menyeimbangkan mikrobiota usus, melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit, meningkatkan penyerapan nutrisi dari makanan lain, memberi energi alami tanpa membebani pankreas, menambah stamina dan mempercepat pemulihan tubuh, membantu menstabilkan tekanan darah, menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Membantu melancarkan sirkulasi darah dan memperkuat jantung, menenangkan sistem saraf dan membantu tidur lebih nyenyak, membantu meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, meningkatkan produksi serotonin untuk suasana hati yang stabil, memperkuat sistem kekebalan tubuh melalui probiotik alami, mencegah peradangan dan memperlambat penuaan sel, membantu menjaga kepadatan tulang dengan kandungan kalsium dan fosfor, menjaga koordinasi otot dan mencegah kram pada lansia, menjaga kadar gula darah tetap stabil dengan energi yang lambat diserap, meningkatkan metabolisme tubuh agar tetap aktif di usia lanjut, membantu tubuh membuang racun dan sisa metabolisme dari usus besar, menjaga keseimbangan cairan tubuh dengan kandungan kalium dan magnesium, menurunkan stres melalui hubungan usus dan otak, good brain axis, membantu memperpanjang kualitas hidup lansia dengan meningkatkan vitalitas dan kebahagiaan batin. Semua manfaat itu bisa diperoleh jika tape dikonsumsi dengan benar, dibuat dari bahan yang bersih, dan tidak berlebihan. 3. Prinsip konsumsi sehat, secukupnya, teratur, dan sadar. Seperti yang sudah saya sampaikan di bab sebelumnya, prinsip utama dalam mengonsumsi tape singkong adalah keseimbangan. Makanan apapun, sekalipun menyehatkan, bila dikonsumsi berlebihan tetap bisa menimbulkan efek yang tidak baik. Untuk lansia, cukup 2 potong kecil tape singkong, sekitar 50-70 gram, setiap kali konsumsi, 2 hingga 3 kali seminggu. Waktu terbaik adalah setelah makan utama, bukan saat perut kosong. Pilih tape yang warnanya masih cerah, lembut, dan beraroma manis alami. Hindari tape yang berbau asam tajam atau berair, karena itu tanda fermentasinya terlalu lama. 4. Menghubungkan makanan, pikiran, dan ketenangan. Sahabat channel Lansia Sehat, tubuh kita tidak bisa dipisahkan dari pikiran dan perasaan. Apa yang kita makan memengaruhi suasana hati, energi, bahkan cara kita berpikir. Tape singkong, dengan kandungan probiotiknya, membantu menciptakan keseimbangan itu. Usus yang sehat akan mengirim sinyal positif ke otak, membuat pikiran lebih tenang, dan tidur lebih nyenyak. Ketika tubuh dan pikiran bekerja seirama, keseimbangan hidup di masa tua akan lebih mudah tercapai. Dalam dunia kedokteran modern,
Fenomena ini dikenal dengan istilah good brain connection. Jadi, saat kita makan tape singkong buatan sendiri, sebenarnya kita sedang melanjutkan tradisi nenek moyang yang menjaga kesehatan bukan hanya lewat makanan, tapi juga lewat ketenangan hati. 5 pesan dokter untuk sahabat lansia sehat di seluruh Indonesia. Saya ingin menyampaikan satu pesan penting. Kesehatan bukan hanya soal obat, tapi soal kebiasaan. Kadang kita mencari solusi dari luar, padahal banyak bahan alami di sekitar kita yang menyimpan manfaat luar biasa jika digunakan dengan benar. Untuk menjaga tubuh tetap bugar di usia lanjut, bapak dan ibu perlu memperhatikan 3 hal besar. Pola makan seimbang, perbanyak sayur, buah, air putih, dan makanan alami tanpa pengawet. Aktivitas fisik ringan, jalan pagi, berkebun, atau senam ringan minimal 30 menit setiap hari. Pikiran positif dan istirahat cukup. Hindari stres berlebihan, tidur teratur, dan selalu bersyukur atas setiap hari yang masih diberikan. Jika ketiga hal ini dijalankan, dan ditambah dengan konsumsi makanan fermentasi alami seperti tape singkong, maka tubuh lansia akan lebih kuat menghadapi perubahan usia. 6. Kembali ke alam, kembali ke sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, hidup sehat di usia lanjut tidak harus rumit. Kita tidak selalu membutuhkan makanan mahal atau obat-obatan impor. Alam Indonesia telah menyediakan segalanya. Daun kelor, jahe, kunyit, temulawak, dan tentu saja tape singkong. Tape adalah lambang kesederhanaan, tapi di balik kesederhanaan itu tersimpan kekayaan biologis dan spiritual, kesabaran dalam menunggu fermentasi, kebersihan dalam pembuatannya, dan ketulusan dalam menikmatinya. Semua itu adalah bagian dari proses hidup yang selaras dengan alam. Bagi para lansia di seluruh Indonesia, jadikan setiap suapan tape sebagai pengingat bahwa kesehatan sejati datang dari keseimbangan antara tubuh yang dirawat, pikiran yang dijaga, dan hati yang bersyukur. Karena kebahagiaan masa tua bukan diukur dari seberapa mahal makanan yang dimakan, tapi seberapa dalam kita menikmati nikmat yang sederhana. Izinkan saya berdoa untuk seluruh sahabat channel Lansia Sehat. Semoga bapak dan ibu senantiasa diberi kesehatan yang sempurna, tulang yang kuat, jantung yang tenang, pikiran yang jernih, dan hati yang bahagia. Semoga setiap langkah kita di usia emas ini selalu penuh makna dan keberkahan. Dan bagi yang baru pertama kali bergabung di channel ini, silakan tulis di kolom komentar, dari kota mana asal bapak dan ibu, berapa usia sekarang, dan bagaimana kondisi kesehatannya. Mari kita saling menyemangati, karena komunitas Lansia Sehat ini adalah keluarga besar yang tumbuh dari niat untuk hidup lebih baik. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman atau keluarga agar semakin banyak lansia di Indonesia yang tahu bahwa kesehatan bisa dijaga dengan cara alami, sederhana, dan penuh rasa syukur. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sahabat channel Lansia Sehat, insya Allah, kita akan bertemu lagi dalam video-video berikutnya yang membahas berbagai bahan alami lain yang tak kalah menakjubkan. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.